modul untuk alternator steady unit atau generator ya, generator 3 pas. Di sini ada power supply sumber 3 pas, kemudian ada variable speed drive. Variable speed drive ini dia digunakan untuk mengatur, ini seolah-olah dia yang sebagai sumber dari putaran generator. Jadi bisa diumpamakan dari wind turbine, kemudian dari pembangkit listrik tenaga air. Jadi ini merupakan modul variable speed drive dengan inputan 1 pas, keluarnya 3 pas. Jadi nanti dia bisa digunakan untuk simulasi kecepatan putar generator. Kemudian di sini ada generator 3 pas, generator 3 pas yang menggunakan one rotor atau rotor bulat. Ini outputnya 3 pas, kemudian inputnya ada DC DC plus dan minus ini. Input ini dia sebagai pembangkit eksitasi atau tegangan eksitasi pada generator. Jika ini tidak kita kasih tegangan, maka output generator tidak bisa menghasilkan tegangan. Karena apa? Rotornya tidak terjadi flux magnet. Kemudian di sini ada voltage regulator modul ini. Ini digunakan dia untuk pengatur eksitasi atau pengatur arus dan tegangan yang masuk ke dalam generator. Artinya apa? Jika beban generator bertambah, otomatis arus generator juga bertambah, maka nanti arus dan tegangan di eksitasi yang masuk ke rotor juga harus kita naikkan di sini. Ya. Kemudian di sini ada network analyzer, ini digunakan untuk pengukuran arus, tegangan, gaya, pospi, gaya reaktif, dan harmonisa. Yang sebelah sini, ini contoh simulasi beban untuk beban resistif atau beban resistor. Di sini bebannya 3 pas, resistor 1, resistor 2, resistor 3. Jadi ini beban resistif atau beban resistor. Kemudian yang sebelah sini beban kapasitif atau beban kapasitor. Kemudian yang sebelah sini beban induktif. Ya, beban induktif biasanya trafo, motor itu dia masuk dalam beban induktif. Kalau resistor ini biasanya lampu-lampu rumah tangga, kemudian bla itu dia resistif. Karakternya kalau beban-beban resistif itu dia kospinya cenderung dinilai 1. Tapi kalau beban induktif, kospinya dia cenderung di lagging atau mendahului. Ya. Kalau induktif itu cenderung lagging atau tertinggal. Jadi kalau kita kasih beban induktif itu kospinya jelek, 0,5, 0,1. Tapi kalau ini dia kospinya melebihi. Makanya kalau ada beban induktif itu mesti untuk menyempurnakan kospinya dia dipasang dengan kapasitor bank. Ini diumpamakan kapasitor bank. Oke. Terus untuk merangkai modulnya kita siapkan sumber penggeraknya. Ini dari sumber 1 pas len ya. Sebelum kita mulai ini untuk pengamannya groundingnya harus kita pasang semua. Grounding semua harus terhubung ke grounding sebagai pengaman. Kita hubungkan semua ke sistem grounding. Jadi sistem grounding ini dia untuk mengamankan jika semisal terjadi kebocoran isolasi ya, gagal isolasi yang menyebabkan fasanya masuk ke dalam bodi, dia akan langsung terkirim ke dalam ground. Jadi aman. Nah, ini semua modul harus kita hubungkan ke ambilkan. Nah ini grounding yang sudah kita tancapkan ke dalam arde di tanah ini ya. Groundingnya kita tancapkan semisal di depan bawah, nanti dia sudah otomatis terhubung ke semua elemen.
Kemudian ini pastikan keadaan off dulu ya, off, ini off. Suplainya kita masukkan line, masuk ke line VSD ya. Kemudian netral, ya. Netral yang hitam sesuaikan dengan kabel, kalau hitam merah ya. Ini masuk ke sini, netral ya. Kemudian network analysernya juga kita kasih supply. Jadi dari sini ini untuk menghidupkan power supply ini sumbernya 220, sumbernya 220 volt AC. Ini masuk ke supply untuk mensuplai network analyzer. Oke. Nah, kemudian karena VSD ini dia outputnya 3 pas dengan kombinasi delta ya, kombinasi delta itu dia outputnya di 220 volt AC ya, maka motor ini wajib kita kombinasi secara delta ya. Kita kombinasi secara delta, berarti ini tinggal kita jumper delta. Jadi V2 ya, atau U1 ke W2, V1 ke U2 ya, kemudian W1 ke V2, ini sesuai dengan kombinasi delta. Oke. Kemudian sumber 3 pasnya kita masukkan. Dari ini output dari variabel speed drive masuk ke dalam motor ya. U1 ini ya, U berarti dia ke U1. Kemudian ada V masuk ke V1. Kemudian ada W masuk ke dalam W1. Oke, ini. Kemudian selanjutnya kita kasih supply ke voltage regulator modul atau AVR atau excitasi control. Ini kalau di genset biasa dinamakan AVR. Jadi yang mengatur tegangan generator biar stabil. Jadi bebannya tambah, dia otomatis akan menaikkan. Ini kita ambilkan suplainya, bisa kita langsung dari sini atau dari sini sama. Misalnya kita ambilkan langsung dari sini ya. Ini line netral. Oke. Kalau sudah, kita rangkai generator ini ya. Kita rangkai generator. Ini outputnya generator ya. Outputnya generator dia di ini di U1, V1, W1, kemudian U2, V2 dan W2. Ini kalau kita rangkai star, maka nanti generatornya dia mengeluarkan apa? Netral. Ya, kalau kita rangkai star dia mengeluarkan netral. Kalau kita rangkai dia secara delta, maka dia keluarnya 3 pas tanpa netral. Ini kombinasi kalau kita star ya, berarti nanti W2, U2 dan V2 ya. U2, W2 dan V2 itu dia sebagai netral. Nah, kita jumper. Ya, kita jumper. Jadi U2, W2, V2 kita jumper. Jadi nanti kombinasi star. Kemudian masuknya keluarnya dia U1, V1 dan W1, kemudian netralnya dia merupakan gabungan daripada W2, V2 dan W2 ini ya. Ini kalau digabung dia nanti fungsinya sebagai netral, sama dengan trafo distribusi itu ya. Dia inputnya delta tapi keluarnya star, jadi nanti muncul netral. Kita jumper dulu ya. Ini kita
kombinasi netral, delta ya, apa star. Kita bikin star. Ya, jadi outputnya generator ini kita bikin star. Ini berarti W2, U2, V2 nya kita gabung ya. Kemudian U1, V1, W1 dia masuk ke dalam LAN. Ini semisal U1, tapi dia masuk ke L1. Kemudian V1 ya, V1 jadi UVW ya, masuk dia ke sini. Kemudian W1 warnanya ke J ya, J. Ini dia masuk ke LAN 3. Kemudian netralnya terang. Netral itu dia merupakan gabungan dari ini pertemuan starnya ya. Jadi W2, U2 dan V2. Ini kan digabung. Jadi saya bebas ngambilnya di mana. Kemudian kita masukkan ke netral. Oke, ini udah terangkai. Kita harus coba ini nanti. Oh, belum lupa satu. Eksitasi kontrolnya belum kita pasang. Kalau ini dia belum kita kasih suplai, maka generator belum menghasilkan tegangan. Oke, ini kita masukkan untuk groundingnya. Kemudian ini bebas kita masangnya ya. Biasanya I1 saya kasih positif, I2 saya kasih negatif, karena dia hanya menghasilkan flux magnet ya. Kita masukkan. Jadi ini suplai untuk rotornya ya, suplai untuk rotor. Oke, sekarang kita tes ya, kita tes dulu untuk speed motornya ya. Jalan kabelnya jangan sampai ini ya. Oke, kemudian kita tes network analyzer-nya. Nah, kita tes dia sebelum kita kasih eksitasi ya, sumber eksitasi, maka dia tidak akan menghasilkan apa? Tegangan. Ada tapi sangat kecil sekali ya kan? Ya kan? Ada tapi sangat kecil. Jika kita kasihkan eksitasi, nah, tegangan keluar. Kita kasih eksitasi, jadi rotornya kita kasih suplai ya, maka tegangan kita kenakan sedikit ya kan, sampai kita ingin ke kebutuhan misalnya kita pengen ke 220. Nah, gini. Jadi ini sudah mengeluarkan tegangan line to line-nya 220. Kalau line to line 220, line to line-nya 220, maka nanti line to netralnya dia sama dengan dibagi dengan akar 3 menghasilkan 110. Kita coba ukur ke, nah ini ya, ke line to line-nya, line netralnya dia menghasilkan 132 karena dia akar 3 dari 230. Nah, kalau ini line netral saya bikin di 220, ya, maka nanti line to line-nya mesti menghasilkan 380 atau 400 volt. Nah ini kan 380 atau 400 volt. Nah jadi ini sudah sistem 3 pas ya, sistem 3 pas dengan beban dia line to netralnya 220, line to line-nya 380 volt. Itu sudah menghasilkan generator 3 pas.
sekarang kita akan coba bebani, kita coba aja ke tegangan kecil dulu ya. Tegangan line-nya 220 aja ya. Jadi kecepatan generator nanti dia berpengaruh di frekuensi. Ini frekuensi masih 32 Hz kan. Nanti generator kita paskan dulu sampai frekuensi 50. Frekuensi 50 ya. Jadi yang mempengaruhi frekuensi generator itu adalah apa? Kecepatan putar daripada generator. Ya, rumusnya 120 kali F per P. Ya. Jadi yang di modul kemarin ada rumus apa itu frekuensi generator ya. Ada N sama dengan 160 kali F per P kalau nggak salah ya. Ada di modul kemarin. Nah, ini udah frekuensinya 50 Hz. Tapi tegangannya masih 0 ya. Jadi untuk men-setting generator kita lepaskan dulu frekuensi, baru kita mainkan di eksitasinya, kita naikkan. Nah, ini sudah menghasilkan listrik sama dengan listrik PLN. Jadi sama dengan listrik PLN, dia 50 Hz, 380 volt line to line. Line to netralnya 220. Nah ini sudah fungsi sebagai generator. Jadi ini kalau semisal debit air berkurang semisal ya, debit air berkurang, maka dia akan berpengaruh apa di frekuensi. Misalnya, nah frekuensi turun. Frekuensi turun, tegangan juga ikut turun. Kalau bebannya tetap, maka nanti dia tegangan turun, frekuensi turun, arusnya yang akan naik. Sekarang kita coba bermain di tegangan line to line nya 220 ya. Ini dia tegangan line to line 220, kita lihat tegangan eksitasinya berapa. Ini tegangan eksitasi, jadi tegangan yang masuk ke rotor dia 19 volt ya. Tegangan yang ke rotor 19 volt, tegangan outputnya dia di 280 volt ya. Kita coba sampai dia dimasukkan 220. Nah ini ya, tegangan eksitasinya, tegangan yang masuk ke rotor 15 volt, outputnya dia menghasilkan 220 ya. Ini tegangan yang masuk ke rotor ya, diam, outputnya diam. Nah, ya, outputnya diam. Nah, oke. Sekarang kita akan coba bebani generator dengan beban resistif semisal ya, beban resistif. Jadi kita akan coba dia dengan beban resistif ya. Jadi nanti resistornya kita kombinasi menggunakan kombinasi delta apa star ya, kombinasi star. Jadi kalau kombinasi star artinya apa? Ini harus kita jumper semua, harus kita hubungkan. Kita akan coba kombinasi star. Ini contoh beban resistif. Oke, kemudian
ini kita pasangkan ke netral. Jadi ini bebannya dia beban resistor dengan kombinasi start ya. Start, terus ini kita tinggal jumper. Ini A1, A2. Kuning ya, kuning. Ambil yang kuning pendek, kuning pendek. Di situ nggak apa panjang. Kuning. Hijau. Oke ya, ini kita kasih dia beban resistif. Ini dia kan tadi belum tanpa nulut ya. Nah, sekarang kita lihat. Oke ya, nanti begitu kita bebani maka dia nanti tegangan akan turun. Cuma lihat ya, kita balik resistor. Nah, tegangan turun. Ya. Jangan turun. Ini kita banding resistor. Kita lihat arusnya. Ini ya. Kemudian agak sampai 2 stabil lagi. Berarti kalau ada beban otomatis tegangan yang di rotor harus kita naikkan. Ya. Kita masukkan. Ini ya, kita coba begini aja ya. Nah, ini dia menghasilkan lem to lemnya 110 ya. Ini arus yang ke rotor ya, arus yang ke rotor itu besar ini 0, ini ya, 0,1 berapa itu arus yang ke rotor. Nggak kuat kan rotornya ini ya. Nah, kita lihat arus yang di beban 0,2, ini 0,2 ya, sama ya. Ya. Jadi arus yang di rotor sama